استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله الكرام إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خير البريات وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه وأحبابه إلى يوم تجزى به الحسنات والسيئات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك balakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقال أيضا ما أنا وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdu lillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat, jamaah majlis Ramadan yang mudah-mudahan kita sabaratan mendapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di subuh yang mulia ini, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memanjatkan dan mengucapkan senandung ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita segenap hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita. Allah sihatkan jasmaniyah dan rohaniyah kita, dan Allah masih peliharakan iman di dada-dada kita sabarataan, dan nikmat yang tidak kalah pentingnya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih peliharakan istiqamah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utama lagi, Allah Ta'ala karuniakan kepada nikmat yang amat sangat begitu besar, yakni hadirnya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita. Tentunya harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, semoga Allah Subhanahu wa taala
terima segala amal ibadah yang telah sedang dan akan kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah meridai dengan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sabarataan sebagai hamba-hambanya yang mendapat kesejahteraan, kenikmatan dan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun kepada para sahabat, kerabat, zuriat serta umat-umat beliau, termasuk kita-kita pian-pian sabarataan. Mudah-mudahan dengan berkat niat tulus ikhlas dalam hati kita untuk senantiasa bermutabaah, mengikut, mencontoh, meneladani dengan beliau, mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaat daripada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya pun bersama dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Sebuah komunitas manusia, siapapun dia dan dari manapun asalnya, semuanya mendapat tugas mulia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah atau pemimpin di permukaan bumi. Lantas apabila kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai khalifah di permukaan bumi, artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita untuk mengatur segala yang terkait dengan aktivitas kita di permukaan bumi ini. Tentunya perlu kita pahami apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ke permukaan bumi ini. Ini sesuatu yang kadang-kala mudah dipahami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita yang bernama manusia. Allah takdirkan kita untuk hadir ke permukaan bumi sebagai khalifah. Tidak Allah ciptakan hal demikian dengan hanang sia-sia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia, dan Allah andakakan kita di permukaan bumi dengan hikmah yang rahasia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya tugas kita di permukaan bumi adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Ini tugas kita di alam dunia. Bukan sekedar kita bertempat di alam dunia sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan mungkin ada yang sampai ratusan tahun sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Kalau kita kadang memahami hakikat penciptaan di dalam dunia, maka hidup kita dunia adalah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas utama kita. Jadi ibarat nomor-nomoran, ibarat berangking-rankingan. Ranking yang pertama, tugas kita di alam dunia di samping sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, tugas yang paling pertama-tama dan paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apabila pun, sampai kapanpun kita tidak terlepas daripada titel sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang mesti bahkan wajib senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulun sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita jauh sebelum kita terlahir ke alam dunia sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas-tugas lainnya, umpamanya kita hendak profesi-profesi yang lain, gawian-gawian yang lain, silahkan. Tapi jangan sampai menggeser yang pertama, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu kada kawan.
dialih-alih kada kawa diandak ke nomor 2, kada kawa diandak ke nomor 3, kada nomor apa dan seterusnya kada kawa. Tetap yang paling utama tugas kita di samping tugas-tugas lainnya di alam dunia ini tentunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluk dunia tentu memang kada dilarang juga untuk beraktivitas dunia. Jangan kita salah paham. Ujar Tuan Guru, ya tugas di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujung-ujungnya totalitas siang dan malam beribadah terus. Siang beribadah, malam beribadah, kada sawat lagi nang lain-lain. Marawa bini kada sempat lagi. Bahuma kada sempat lagi. Tolak ke kantor kada sempat lagi, apalagi macam gawean nang lain-lain lagi kada sempat lagi karena keliru dalam memahami hakikat penciptaannya di alam dunia ini. Memang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala nang gawiannya adalah beribadah kepada Allah. Tapi bukan artinya Allah taala melarang kita daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan jangan sampai salah paham. Siang puasa terus. Atau puasa apa ngarannya tah? Puasa Nabi Daud ya. Siang puasa hari puasa, esok ada puasa, itu puasa pulang. Puasa banyak puasa, malamnya sama laman kada guringan. Isinya memang penuh dengan amaliyah, zikir, salawat macam-macam. Ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan serta-merta kita meninggalkan urusan duniawi kita. Allah telah nyatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan tuntutlah kata Allah Subhanahu wa taala fima ataqallahu daral akhirah, pada apa yang Allah berikan untuk kamu akan tempat akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan pernah engkau melupakan bahagian kamu daripada dunia. Allah beri kita misalnya ada rumah, ada apalagi ada kendaraan, ada pahumaan, ada toko, ada tugas ini, ada tugas itu, kita ambil. Jadi jangan nanti kita tinggalkan. Jangan melulu dunia saja. Karena di dunia kita hidup di dunia ini sebagai khalifah di pada muka bumi, artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk mengelola gawian kita di permukaan bumi ini, bukan melulu ke akhirat saja. Jangan melulu dunia saja, bisa pulang keliru lagi. Ada pula yang mengatakan 50-50 kah atau separuh-separuh kah? Itu masih kada aman. Mestinya kita lebihkan perkara akhirat daripada urusan duniawi. Kalau urusan duniawi lebih mendominasi urusan ukhrawi, khawatir kaina kita tajual agama untuk dunia. Ini hati-hati. Tetapi ingat, tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala kada pernah melarang kita selama itu masih dalam dalam rangka untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baisi rumah yang ganal misalnya, ada boleh bisi rumah ganal, boleh aja. Kayak penyakit ganalnya kayak gunung ke rumah misalnya, boleh aja. Cuma hati-hati. Kalau kelebihan dunia ketimbang akhirat ini bahaya. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin banyak kita punya kekayaan, makin banyak punya kelebihan, khawatir karena ujar Rasulullah, beliau ingatkan, ujar Rasulullah, kelak di akhirat nanti orang-orang fakir lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya raya. Ada apa sebabnya? Cuma nang fakir jangan bangga dahulu, nang kaya raya jangan sakit hati dahulu. Mantap-mantap bisa dikatakan orang fakir lebih awal, lalu sukanya luar biasa, bahagia luar biasa. Buat dikenal sugi-sugi ini terlambat masuk surga, kan dahulu kami miskin-miskin. Tapi fakirnya seperti apa dan kayanya seperti apa? Kalau memang orang kaya raya namun hidupnya penuh dengan gelimang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah tabarakallah luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau sudah miskin tapi orangnya kada pa ibadah, apa kabar? Orangnya sudah miskin, ibarat orang naik tangga, gugur daripada tangganya rabah pas ngawak seorang pulang. Titir sudah miskin pulang ada penyembahyang, pulang gawean membala-bala, sombongnya Masya Allah tabarakallah. Ini jadi artinya ini sekadar peringatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala pernah melarang kita
untuk beraktivitas baik dunia maupun ukhrawi selama dalam rangka untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun pernah mengingatkan, kata Rasulullah, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Silahkan. Ikam hendak beramal amalan dunia, silahkan. Hendak profesi apa silahkan, hendak jadi apa silahkan, hendak jadi bupati, gubernur, presiden, raja silahkan. Hendak mengerjakan ini, hendak bahuma, hendak batoko, hendak jadi pegawai, hendak jadi DPR, jadi apa silahkan. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, kenapa kita beraktivitas seperti itu? Ka'annaka ta'ishu abadan. Anggaplah seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Lalu semangat. Ada ungu-ungu terus nih, sedih, terus galau, terus hati nih. Ka'annaka ta'ishu abadan, anggaplah ikam kada bawa matian lagi. Mungkin lah kira-kira, kada mungkin juga Pak. Satu-satunya manusia pasti berpindah alam ke alam akhirat. Ya kada bawa mati kada ada tuh. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok hari atau engkau mati besok pagi. Siapkah kita? Oh, ini harap benar remnya nih. Oh, super hebat remnya ini. Silahkan sebebas-bebasnya, kerjakan apapun pekerjaan dunia, tapi ingat akhirat. Jadi akhirnya bebas, tapi ada batasannya. Nah, jadi kan silahkan dunia, kata Rasulullah SAW, supaya ikam semangat, anggaplah kada bawa matian lagi. Walaupun kita mungkin juga, tapi amallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok hari. Nah, inilah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada kita, supaya ada keseimbangan hidup kita di alam dunia ini. Cuma sudah barang tentu amunnya kawa lebihi urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Nah, lebih-lebih kita berada di bulan suci Ramadan, ini kesempatan besar buat kita untuk memompa semangat kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar memerintahkan kita untuk beramal ibadah, tapi sambil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, tapi Allah taala kadang minta tiap bulan, kadang hanya sebulan dalam setahun. Dan alhamdulillah kita sudah berada di 10 akhir. Kita baru sudah 22 hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa yang kita tuntut di 10 akhir? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah perintahkan, Allah puji kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengkondisikan hatinya dan amalnya sampai ke masa-masa berikutnya. Dari awal bulan suci Ramadan kita semangat beribadah. Alhamdulillah kita istiqamah lurus tugul gawian kita, alhamdulillah sampai ke penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kada kekurangan di jamaah, tetap saja semangat kita kada berkurang. Alhamdulillah rabbil alamin. Tinggal di 10 akhir, apa tugas kita? Tugas ibadah memang kita sudah pahami. Kita paham, kita mengerti bahwa tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita ketahui, perlu kita cari ibadah-ibadah apa saja yang sekiranya menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, inilah yang akan kita bicarakan sedikit pada pertemuan subuh hari ini. Amalan apa saja, ibadah apa saja yang sekiranya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, supaya ibarat balasan itu, ibarat ganjarnya plus lebih daripada sekadar ibadah biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekedar contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan ketika berada di 10 akhir, atau disebut dalam istilah agama yang istilah al-ashrul awakhir. Apa gawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perlu kita tahu. Kenapa perlu kita tahu? Sebab supaya kita bisa meneladani apa gawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kada santai-santai aja. Rasulullah kada guring-guring aja di 10 akhir. Rasulullah kada kujuk-kujuk kahulu hilir aja. Apa gawean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis disebutkan apabila masuk 10 akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga silin, anak bini dibanguni. Ayqadh ahlahu wa shadda mi'zarahu wa ayqadh ahlahu wa ahya lailahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di 10 akhir, beliau bangunkan keluarganya,
Beliau kuatkan ikatan sarungnya dan beliau hidupkan malam-malamnya. Ibarat kita bapak bunda tapih misalnya apa istilahnya dikuatkan. Nah, supaya bujur-bujur tanda keseriusan untuk beribadah. Bujur-bujur atau basilah memisitakan ikatan sarung beliau. Kemudian bukan sekedar hanya beliau yang beribadah, tapi keluarga beliau pun beliau bangunkan. Ibarat kayak kita, kebetulan abahnya terdahulu bangun, lalu bangunin mamanya gawil. Dan mamanya harus paham, ini gawilan apa? Untuk ibadah, bukan gawilan-gawilan yang tujuan lainnya lain. Lain, jangan salah paham. Digawil abahnya misalnya, atau abahnya bangun berdahulu menggawil mamanya, mamanya bangun berdahulu menggawil abahnya, dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir. Kemudian dihidupkan oleh beliau dengan apa? Dengan amal ibadah. Jadi kita jadi contoh buat kita. Kita hidupkan malam-malam 10 akhir dari malam 21, 22, 23, 24 dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Kita hidupkan tanpa pilih-pilih malam apa kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan misalnya malam-malam ganjil aja. Mentang-mentang tahu riwayatnya ujar Tuan Guru, Lailatul Qadar akan turun di malam ganjil. Nah, 21, 23, 25, udah sudah malam 21, bahkan langgar misalnya masih sedikit. Bangunan sarumahan malam 22 kuringan pulang mengarohan. Nah, itu salah paham. 23 bangun pulang, 24 kuringan pulang misalnya. Artinya 10 akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita mulai awal sampai akhir beliau full beribadah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 10 akhir beliau tidak ada lagi di dalam rumah beliau di Madinatul Munawwarah. Di mana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rumah beliau persis tempat makam beliau sekarang. Wah, kenal Rasulullah aja. Ada yang segenal weh ini pak. Ini kebetulan bangunannya yang meliputi makam Rasulullah itu ganal. Ya kita kenalnya rumah Rasulullah, harta Rasulullah. Adakah itu pak? Ini yang diperbaharui sekarang. Yang dulu hanya bangunan yang amat sangat sederhana, hanya sekitar makam beliau dan makam dua sahabat beliau tercinta, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW tidak ada di rumahnya, tapi di mana beliau? Beliau berada di Masjid Nabawi, beriktikaf di 10 akhir. Adakah rumah lagi beliau tuh dalam masjid aja lagi? Oh, kalau kita salah paham, nyaman naik guru Rasulullah aja, tinggal melangkah satu langkah sudah ke Masjid Nabawi, karena kebetulan berdempet, parakan lah istilahnya. Masjid rumah Rasulullah SAW dengan Masjid Rasulullah sebuah parakan. Nyaman ya Rasulullah, parak pak rumah. Cuma pian fakta membuktikan, survei membuktikan, bujurlah kira-kira kita parak ke rumah lawan masjid, parak ke rumah lawan langgar, parak ke rumah majlis taklim, majlis zikir, majlis tarikat, kira-kira bakal rajin lah kita. Nah, ada nang rajin, ada nang kada rajin, ada nang angin-anginan, ini macam-macam. Nah, tergantung hati masing-masing, kada kau disamakan. Orang misalnya rumah jadi muka majlis taklim, kira-kira tiap minggu lah rutin, kira-kira pendahulunya kami taklim, belum tentu. Bisa dahulu orang jauh datang. Nah, jualan apa dilajarakan, kira-kira kita pelonya, kita keagamaan, kira-kira kada tahu juga isinya juga, karena kada pernah hadir. Orang nami saja rumahnya, mohon maaf, parak lawan masjid, berseberangan lawan masjid, parakan lawan langgar, tentulah kira-kira kalanggar terus, belum tentu juga. Nah, jadi justru ini bukan satu kemudahan, bukan dianggap hal yang enteng yang remeh ketika kita dekat dapat ibadah. Kita dengan rumah kita bakal nyaman, tidak ada halangan. Ini justru ujian berat buat kita. Ujian berat buat kita. Sebab syaitan nafsu pada tinggal diam. Dibisikinya bahimat, ikamnya parak haji rumah lawan masjid nyaman aja kainah esok aja gen. Kawa biar aja orang dulu ikam pada usahain ke masjid. Berdiamnya di rumah biar orang ke masjidan, padahal rumah parak lawan masjid barat 2 buah aja misalnya. Ya setan, ya nafsu bah. Kamu orang sini juga nyaman kaina kau aja. Esoknya pulang. Ditunda aja pulang sampai mati. Ada hadir juga nauzubillah sama nauzubillah min zalik. Rasulullah SAW di 10 akhir menghidupkan sampai akhir. Semata-mata untuk apa? Untuk pertama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala,
karena sudah dikaruniai bulan suci Ramadan. Yang kedua, jelas beliau mencontohkan kepada kita selaku umat beliau agar meneladani dengan beliau. Kalau Rasulullah aja sudah demikian ibadahnya, kayak apa lawan kita? Jadi ibarat bahasa sopan-sopan itu sopan kita Rasulullah aja berhemat ibadah, kada ada di rumah lagi. Nah, kalau kita kira-kira ya ada masih jawab kayak itu leh. Abut pulang bini pulang, umajah laki ikam sama keberatan. Kalau di rumahnya lagi, iya sudah ke masjidan berataan nek. Napa pulangnya orang nek? Artinya itu sekadar contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hal yang dikabarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwasanya 10 akhir adalah turunnya Lailatul Qadar. Kadang-kadang kita salah paham. Nah kayak apa itu qadar juga aku seumur hidup kada pernah menemui. Nah dalam riwayat misalnya langit terbuka, langit terang benderang, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak angin, tidak ada bunyi, tidak ada hiruk pikuk segala macam, dan matahari pada siang harinya terbit dengan tanpa cahaya. Pernah kira-kira lah kita Allah seumur hidup guru kada pernah melihat nangka itu. Tapi kita jangan menyurutkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah jerak untuk beribadah gara-gara kada pernah tetamu Lailatul Qadar. Rupanya rasa kesana apa karena auzubillah kada suah lalu kada bakadaan lagi malam 21 kada tetamu juga, malam 23 tetamu juga, malam 25 guringannya lagi. Kada kayak itu Bang. Artinya kita apapun yang kita yang Allah berikan kepada kita, entah kita secara langsung kah melihat fenomena Lailatul Qadar, ini perkara ghaibiyah yang kada kawan dikisah-kisahkan. Bahkan ujar Imam Nawawi, seandainya kita mendapatkan itu bakal dianjurkan benar jangan berkisah-kisah, jangan berkisah-kisah. Bila berkisah-kisah karena kita sedikit saja memumbui, tak banyak orang memumbui. Lalu ujung-ujungnya karena kada kesimbahan, hancur rumah, kebanyakan tamu. Usut punya usut, ternyata klarifikasi lawan bersangkutan kada kita guna kayak itu. Pian melihat cahaya, ya pian melihat ini, pian merasakan ini, adalah pian ada insiden. Nah pernah main iklan akan di luar, nah harap benar tak, anu nyenang nih, nang tukang anu akan apa bahasa kita tak, tukang iklan akan itu harap nih. Ini luar biasa, masya Allah tabarakallah. Jadi intinya kayak apapun keadaan kita pernah melihat kadakah namanya kita beribadah di malam itu sudah cukuplah untuk bagi kita untuk mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Kada usah merancang-rancang pian kalau paham minta ini minta itu macamnya, kada usah. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah apa nak ulun baca? Umpama ulun takajut-kajut karena melihat Lailatul Qadar, kenapa dibaca? Baca tatan mesti buku. Nah, 1 ini 2 ini kada usah. Cukup yang katakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai kemaafan, maka maafakan ya Allah ulun. Kalau Allah memaafi dengan kita, Allah mengampuni dengan kita, sangat amat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan apa yang menjadi hajat keperluan kita. Kada usah disambat-sambat. Bila Allah senang, Allah beri oleh kita. Ada usah baca catatan, ya Allah ulun dompet pina tipis, ya Allah isi iakan THR ya Allah. Ada usah ditulis, ada usah Lailatul Qadar. Pas melihat misalnya kajut-kajut ya Allah. Nah 1 THR. Yang kedua, ya Allah rumah ulun nak roboh ya Allah, rehapakan ya Allah. Ya Allah kada usah ditulis kakak itu. Mobil kada besi ya Allah tukarakan. Sepeda motor pindah rusak dekiakan, kakak itu kada usah. Nah cukup kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun harus minta kepada Allah. Ya Allah, paling kada ada 2 yang paling penting dalam hidup ini. Yang pertama, ya Allah jadikan hidup ulun dan anak cucu ulun, keluarga ulun, keturunan ulun istiqamah dalam ketaatan kepada Engkau sampai akhir hayat, dan izinkanlah ulun untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu aja 2 cukup pada istiqamah dalam amal ibadah sampai mati. Anak kita kayak itu juga, bini kita kayak itu juga, keluarga minantu mintuha sabaratan sakeluarga. Ya Allah jadikan hati kami istiqamah lurus dalam amal ibadah. Bila sudah lurus istilahnya jalannya pas gitu, kada melenceng-lenceng ke sana kemari. Nang kedua, ya Allah ulun husnul khatimah. Bila istiqamah itu amal ibadah itu dijamin Allah. Kita sibuk dengan ibadah, walaupun kalau sibuk dengan dunia, Allah bakal beri dunia walaupun kita kada minta. Maka jangan heran orang-orang buhan tuan guru besar, para ulama, para aulia itu sugih-sugih. Seorang jangan mau sugih-sugih juga. Nah, tidaknya kada karuan mencari kada. Pian jangan curiga, jangan buruk sangka,
ini mereka rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu kulli syai'in qadra. Kalau sudah totalitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tujuan puasa untuk mencapai predikat takwa. Pian takwanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, luar dalam zahirnya bagus, dalamnya alhamdulillah bagus juga. Allah pelihara hati kita. Insya Allah ibarat jurun tadi, kita kada meminta pun diberi Allah Subhanahu wa taala. Timbul ada rezeki ini. Makin tinggi ketakwaan kita, makin tinggi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya kita. Nah, cuma kita kenapa pina kita kempang kempes kadang-kadang ada aja, kadang-kadang kada, artinya kita ibadahnya masih kada istiqomah lagi. Nah, ibadahnya kada istiqomah. Seandainya kita kaya nang bujur kaya bubuhan sidin tadi, niscaya kayak sahabat Rasulullah bahari dengan ashabus suffah. Orang kada baca carian, kada di Masjid Nabawi kada baca carian ashabus suffah itu, tapi dapat raja kita harus tuh kada baca carian. Wani kada baca carian, pian janganlah bakohop di rumah aja mencari kada apa kada bini anak bini makan apa, makan pasir, makan batu. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi kita minta doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan ketika kita beribadah di malam itu kita mendapat keberkahan daripada malam qadar sekeluargaan. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita hidup dalam keberkahan. Kemudian secara ringkas, amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya jangan kita tertinggal gawian nang fardu, itu jelas dah. Amun kawa dakan sekedar nang fardu, kita tabi dengan perkara-perkara nang sunnat. Karena ibarat itu kan kita sembahyang tuh yakinlah sempurna. Jadi sembahyang sunat kita, puasa sunat kita, sedekah sunat kita, ini bakal menapali lawan gawian-gawian wajib kalau ada nang kurang-kurang. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yazalu 'abdi wa yazal 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu, dan hamba senantiasa beribadah kepadaku dalam pekerjaan-pekerjaan sunat sehingga aku cintai akan dia. Jadi kita ini gawian amalan sunat saja, katujuh sembahyang sunat, katujuh puasa sunat, sehingga Allah taala berkenan untuk mencintai dengan kita. Kalau Allah sudah cinta, Allah bikin pengumuman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, aku senang, aku cinta dengan hambaku yang beribadah kepadaku si Anu bin si Anu. Orangnya alamat di sini pantai Bawang misalnya. Lalu ujar wahai Jibril, senangi cintainya juga. Wahai Jibril, ulun kalau itu ya Allah, ulun senang, ulun cinta juga, ulun ketujuh juga. Wahai orang langit, malaikat Jibril, wahai para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk langit semuanya, Allah taala cinta kepada si fulan bin si fulan, ulun pun ketujuh juga, ulun senang juga, maka cintailah dia, maka seluruh penduduk langit pun ikut pula mencintai dengan dia. Ujar ulangit, wahai penduduk bumi, kami Allah taala cinta dengan si fulan bin si fulan. Malaikat Jibril senang dengan si fulan bin si fulan, kami pun cinta dan senang dengan beliau, maka cintailah dia, maka seluruh atau banyak penduduk bumi nang senang cinta ketujuh lawan sidin. Ini cinta Allah Subhanahu wa taala yang asalnya karena kita ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang paling penting, kita kebetulan berada di akhir bulan suci Ramadan, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, misalnya sambayang sunat kah, baca Quran kah, zikir kah, tahajud kah, dan sebagainya, mudah-mudahan tetap berlanjut walaupun kita nantinya berada di luar bulan suci Ramadan. Sebab kita dipuji oleh Rasulullah SAW, ujar Rasulullah, khairul a'mali ahabul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Jadi walaupun ada banyak juga kita ada full pokoknya ada amalan yang kita baca. Nah, nang kada dilakukan di luar bulan Ramadan, ternyata di bulan Ramadan kau menggawi. Contohnya kayak baca Quran, misalnya tahajud, sampai yang tasbih, apakah misalnya gawian kita amun di luar bulan suci Ramadan jangan ditinggalkan. Seiring bulan suci Ramadan hilangan juga amal, nauzubillah, jangan. Nah, jika biasa kita bulan Ramadan, mudah-mudahan kita berlanjut di luar bulan suci Ramadan walaupun itu sedikit. Sebab dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mustahil itulah sumber kemuliaan yang Allah berikan kepada kita berkat kita istiqomah dalam amal ibadah walaupun sabatik dua batik. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Amalan Sayyidina Umar di antaranya banyak amalan Sayyidina.
Setiap naik ke rumah Sayyidina Umar tidak mengerjakan pekerjaan lain kecuali membaca Al-Qur'anul Karim. Itu amalan Sayyidina Umar. Setiap masuk ke rumah selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Kita masuk nang apa kita nih? Apa wali katum. Itu amalan Sayyidina Umar yang terbaca Qur'an juga. Nah, ujar habar wallahu alam, ada Quran di wadah sidin itu Quran yang selalu senantiasa ada di dalam butah sidin. Kemana-mana di bawah sidin. Artinya itu salah satu menjadi amalan yang beliau istiqomahkan adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, lebih jelas lagi kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran kelak di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, ujar Rasulullah, khairul ibadati ummati adalah tilawatil Quran, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian lagi Allah menyatakan lagi dalam hadis qudsi Allah Ta'ala, man syaghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Kita sekadar baca Quran saja kada ingat lagi berzikir, kada ingat apa makanya berpinta kada ingat lagi baca zikir, baca salat, tapi baca Quran terus. Istiqamah baca Quran. Ujar Allah man syaghalahul Quran, barang siapa sibuk dengan Al-Quran daripada mengingat aku dan meminta kepadaku, pada sempat kayak orang meminta macam-macam, itu aku pasti akan aku beri dia afdhala ma u'tis sa'ilin, lebih afdal, lebih hebat, lebih mulia daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Nah, ini luar biasa barokah istiqamah yang Allah andalkan dalam hati kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kira-kira itu aja yang saya sampaikan pada pertemuan subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat ulun dan pian sabarataan. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim shiratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna fa'na warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarruqana bi tabarrukan ma'suma wa la tafina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda bi rahmanir rahimin. Ya Allah ya dzal wa ikram bi hurmati wajhikal karim. A'tina sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa si'ati rizqin halal wa tu'ajibna alaih wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam bi rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin.